Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Kemudian Elohim menginginkan penebusan dosa itu terjadi dengan menggunakan manusia. Kalau Dewa Molok ada, tapi kalau Elohim, adakah dia minta darah manusia untuk kemudian menebus dosa? Darah manusia menebus dosa itu tidak ada di dalam pengajaran agama samawi. Yang ada hanya di penebusan dosa dengan menggunakan manusia. Silakan. Iya. Oke. Ini santai kita ya, karena kita pakai dalil ya, pakai data kita ya. Iya. Pertama-tama saya menjawab dulu pertanyaan Bang Zuma ketika Bang Zuma menanyakan di mana di dalam kitab Yahudi ya bahwa manusia itu ya dijadikan sebagai persembahan untuk penebusan dosa ya. Itu di kitab Yesaya, pasal 53 itu mulai dari ayat 6 itu sudah tertulis di situ ya, Sang Mesias yang menderita itu. Jadi Sang Mesias ini di mana dia menderita, di mana dia mati, itu di atas kayu salib. Ya walaupun memang saya akui kalau di Yesaya 53 ya dari ayat 1 sampai dengan 10 itu ya tidak ada kata salib di sana, tetapi hanya menceritakan bagaimana penderitaan yang ia alami ya. Tetapi bagi kami orang Kristen ya, semua nubuatan itu sudah tergenapi di dalam diri Yesus ketika dia di atas kayu salib ya, penderitaannya di sana ya. Jadi itulah salah satu ayatnya yang saya pegang bahwa benar-benar ya Yesus ini ya, bahwa kematiannya di atas kayu salib itu untuk penebusan dosa. Dan juga ya kata Yesus sendiri ya di Matius pasal 17 ayat 22 ya dan 23 ya, saya baca ya, Matius 17 ayat 22 dan 23 ya. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, saya ulangi, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ya, maka hati murid-muridnya itu pun sangat sedih sekali. Pertanyaannya sekarang, apakah sudah terjadi seperti yang disampaikan oleh Yesus ini? Ya, jelas terjadi. Ya, terjadilah penyaliban itu. Ya, dia diserahkan kepada di tangan-tangan orang Romawi ya, kepada Raja Pilatus pada saat itu untuk disalibkan, untuk mati dan bahkan sampai bangkit dari antara orang mati. Ya. Jadi kalau pertanyaan itu pertanyaan yang mudah untuk dijawab itu Bang Zuma. Ya. Jadi Bang Zuma tadi menyinggung ya kepada Dewa Molok. Iya kan? Kalau Dewa Molok itu ya, orang yang mempersembahkan ya anaknya kepada Dewa Molok itu bukan di atas kayu salib Bang Zuma ya, bukan di atas kayu salib ya, bukan disiksa ya seperti Yesus, tetapi itu dibakar dalam api. Jadi nggak bisa Bang Zuma sekarang artinya mengambil rujukan dari sana untuk menyanggah penyaliban itu ya. Kalau Dewa Molok itu jelas itu dibakar. Ya, kalau orang mempersembahkan anak tentang Yehuda dan Yerusalem pada masa Ahaz, pada masa Usia, pada masa Yotam, pada masa kemudian Raja Ahaz.
Jadi tidak ada hubungannya dengan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya simpulkan yang tadi ya, kitab Yesaya, dari Yesaya 1 sampai Yesaya 66, itu penglihatan Yesaya bin Amos terkait dengan Yerusalem dan juga Yehuda pada masa Hizkia, pada masa Ahaz, pada masa Yotam, dan juga pada masa siapa lagi? Yang satu? Yotam, Ahaz, Hizkia, kemudian Uzia. Nah, itu ada 4 masa yang bercerita tentang Yehuda dan Yerusalem. Dan itu tidak ada pada masa Yesus, bukan diceritakan masa Yesus. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua dari catatan saya ini, kalau Anda mengatakan Molok bukan disalib, tetapi dipersembahkan. Dipersembahkan. Dan tidak ada data di dalam kitabnya Yahudi seperti yang saya minta. Penebusan itu dengan salib. Tidak ada Tuhan memerintahkan nebus domba, nebus dosa dengan menyalibkan domba, atau menyalibkan sapi, atau menyalibkan kambing, atau menyalibkan kerbau, lembu. Itu tak ada. Di Keluaran 29 nomor 14, ambillah kulitnya, dagingnya, kotorannya, bakarlah di luar perkemahan. Itulah korban penebus dosa. Tidak ada yang disalib. Tidak ada cerita domba disalibkan. Tidak ada. Atau kambing disalibkan, atau sapi disalibkan. Karena salib itu hanya diperlakukan untuk pelaku dosa. Sedangkan sapi, kambing, dan domba nggak mungkin berdosa. Mereka hanya disembelih untuk kemudian dijadikan korban. Nah, ini fatal. Kenapa? Karena tidak ada Tuhan menghapuskan dosa manusia dengan cara mengorbankan manusia di atas tiang salib. Yang disalib itu sekali lagi adalah orang yang dikutuk karena dia melakukan dosa besar. Jadi saya rasa terlalu muluk-muluk kalau saudara Kristen itu mengambil kitab Yesaya 53, karena itu tak ada hubungannya. Nah, dengarkan yang terakhir, Bang. Apa yang melatar belakangi kemudian orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Apa karena Yesaya 53? Bukan. Gak ada hubungannya. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu karena mereka iri, cemburu kepada kehebatan Yesus, dengan menuduh Yesus itu sebagai orang yang kerasukan iblis. Yesus adalah tukang sihir, dia kerasukan Basebul. Karena dia bisa membangkitkan orang mati, orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan. Coba Anda lihat dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Ada orang yang melihat kemudian apa yang dilakukan Yesus kepada saudara Maria. Lalu kemudian dia pergi kepada orang Farisi. Lalu orang Farisi memanggil imam kepala mahkamah agama. Mereka rapat kemudian. Apa yang harus kita lakukan ini? Kalau kita biarkan Yesus, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Sehingga Imam Kayapas, imam kepala tahun itu juga mengatakan, kalian tidak mengerti. Maka dia Kayapas kemudian bernubuat tahun itu juga. Apa nubuat Kayapas? Yesus harus mati tahun ini juga demi bangsa Israel. Syukran, sahabat. Yesus harus mati demi untuk orang bangsa Israel dan bukan untuk bangsa yang lain. Itu dalam Yohanes 11, Bang. Yohanes 11 nomor 49, nomor 52-nya, 53-nya, maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Tuh. Maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Kenapa mereka sepakat membunuh Yesus? Karena mereka tidak mau orang Roma datang merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Baca satu perikop, Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Anda akan puas di situ. Jadi latar belakang orang Yahudi ingin membunuh Yesus adalah karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh Roma. Sedangkan orang Kristen muncul belakangan menjadikan Yesus harus mati karena dosa mereka orang Kristen. Padahal itu tidak ada alasan yang mendasari itu. Sehingga ketika orang Kristen ditanya, apa dasarmu? Lari ke Yesaya. Padahal Yesaya itu hanya bercerita tentang zaman raja-raja Yehuda yang saya sebutkan 4 tadi.
Yotam, Usia, Aria dan juga Hezekia. Gitu Bang, silakan. Iya, baik. Tadi saya lupa ya menanggapi ketika Bang Zuma mengatakan semua penyaliban Yesus itu adalah konsep penebusan dosa itu melalui Yesus itu adalah dari Paulus, ya. Itu Bang Zuma saya tegaskan itu bukan hanya dari Rasul Paulus, ya, tetapi semua rasul, ya, itu mengatakan bahwa kematian Yesus itu di atas kayu salib adalah untuk penebusan dosa, bukan hanya Rasul Paulus. Salah satunya adalah Rasul Petrus. Saya baca ya, Rasul Petrus, ya. Bentar, saya ambil Alkitabnya dulu saya. Ya, Rasul Petrus, ya, di 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ya, saya baca ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 24, ya. Ini ya, karena Bang Zuma tadi mengatakan bahwa semua ya penebusan dosa itu melalui darah Yesus itu dari Paulus, ya. Ini 1 Petrus pasal 2 ayat 24, ya. Beginilah firman Tuhan, ya. Ya, ini bentar ya, sabar ya. Syukran. Ayat 20 ya. Sahabat Rosni, Masya Allah. 1 Petrus 24. Iya, ini ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, ya. Jadi pernyataan Bang Zuma tadi mengatakan bahwa itu semua dari Rasul Paulus itu batal, ya, melalui ayat ini, karena bukan hanya Rasul Paulus tetapi Petrus juga yang mengatakan di sini, ya. Oke. Bang Zuma tadi mengatakan bahwa kematian Yesus itu yang dia tebus itu paling orang Israel doang, ya kan, itu tidak berlaku bagi bangsa-bangsa lain, ya. Tetapi Bang Zuma, ya, kalau kita baca di Matius 26 ayat 27 ya sampai 28 itu dijelaskan di sana, ya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, ya, sebab inilah lain. Yang percaya kepadanya, ya. Makanya itu dikatakan di Yohanes berapa itu, ya? Ya, Yohanes 1, ya, Yohanes 1 ayat 29, ya. Ini Yohanes yang berbicara di sini, ya. Yohanes 1 ayat 29 saya bacakan, ya. Ya, Yohanes 1 ayat 29. Nah, ini Yohanes ini berkaitan tadi ketika Bang Zuma mengatakan bahwa
tidak ada di hukum Israel itu untuk mempersembahkan manusia ya sebagai penebus dosa. Tapi ingat Bang Zuma ya, Yohanes Pembaptis anak Zakaria di sini itu adalah orang Israel, orang Yahudi ya, dan dia sendiri yang bersaksi di sini. Kita baca di Yohanes pasal 1 ini ayat 29 ya. Oke. Ini Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, jelas di sini ya, artinya bukan hanya dari Yesus saja ya, dari Yohanes pun orang Yahudi yang diakui sebagai nabi, dia mengatakan hal ini. Ini sebelum kematian Yesus di atas kayu salib. Ya. Itu kira-kira Bang Zuma, silakan. Oke, baik. Saya tanggapi dari gimana? Iya Bang Zuma, izin Pak Depi minum dulu. Ya gitu supaya tidak terlalu tegang Pak. Silakan dulu. Ya, jadi saya tanggapi dari yang di belakang ya. Ketika saudara mengatakan Yohanes itu adalah anak dari Zakaria, itu betul. Tapi yang menulis kitab saudara itu bukan Yohanes anak Zakaria. Coba Anda baca di dalam Yohanes 21 nomor 24 sampai 25. Di situ jelas dikatakan bahwa penulis kitab Yohanes itu bukanlah Yohanes. Itu dulu. Artinya, kalau itu yang kita ingin bahas, validasi tentang kitab Yohanes ini sendiri tidak ada dari Yesus. Maka saya katakan bercampur aduknya informasi di dalam, karena kitab Anda itu adalah karya ilmiah. Nah, kembali kepada tema kita yang tadi. Ketika Anda berbicara mengenai Petrus, Yesus sudah berpesan kepada ke-12 muridnya di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Kalau ada murid Yesus menulis surat untuk bangsa lain, berarti ada dua hal. Yang pertama, murid itu sudah berkhianat atau itu bukan murid Yesus. Karena kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, di sana Petrus justru memberikan indikasi yang sangat kuat bahwasanya yang disalib dan yang dibunuh itu bukan gurunya Yesus. Coba Anda lihat dalam Kisah Para Rasul 2 di khutbah Petrus. Kisah Para Rasul 2 nomor 31, 32, 33, 34, 35. Anda baca di sana. Apa yang diterangkan kemudian di sana? Jelas di situ dia mengatakan bahwasanya Yesus tidak mengalami kematian. Dan dia ditinggikan kemudian oleh tangan kanan Elohim. Bukan ditinggikan oleh manusia. Kalau Yesus mengatakan anak manusia akan disalibkan, ditinggikan oleh siapa? Oleh manusia sendiri. Siapa manusia itu? Orang Romawi, tentara Roma. Tapi ketika Petrus berkhutbah, dia mengatakan bahwa tuannya Daud itu tidak ditinggalkan di dalam alam kubur dan jasadnya tidak mengalami maut dan dia ditinggikan kemudian oleh tangan kanan Elohim. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 31, 32, 33. Tiga-tiganya jelas dikatakan bahwa Yesus tidak mengalami kematian. Diangkat langsung kemudian. Bang Ferry, syukran. Diangkat langsung kemudian oleh tangan kanan Elohim sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh iblis di dalam Matius 4 ketika dia dicobai. Ketika dia mencobai Yesus. Yesus, jika engkau adalah anak Elohim, anak Allah, anak Tuhan, maka jatuhkan ke bawah, sebab Elohim akan